Guru baru bak Medusa. Sebuah sekolah SMA kedatangan seorang guru perempuan. Ia masuk ke salah satu kelas yang muridnya dikenal bandel dan tidak mematuhi guru-guru mereka. Yang mengajar di sana pasti tidak akan betah. Selamat siang anak-anak, ucap seorang guru perempuan parubaya. Namun tak ada satupun murid yang mengindahkan perkataan guru tersebut, mereka lebih asik dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang duduk di atas meja, ada yang mencari kutu, ada yang membaca, ada yang bermain HP, bahkan ada yang merokok. Bisa tolong melihat ke sini, ucap si guru baru tersebut. Karena geram guru baru tersebut melempar salah satu murid yang sedang merokok dengan penghapus papan tulis. Bugi. Penghapus tersebut menghantam kepala salah satu siswa yang merokok. Ia pun menoleh dan menatap tajam guru yang melemparnya dengan penghapus itu. Seketika matanya takjub. Tak berhenti memandangi guru baru tersebut. Mereka semua terdiam dan melihat ke arah guru tersebut. Baik. Saya akan memperkenalkan kalian dengan guru baru di sebelah saya. Namanya Ibu Melisa, dia akan mengajar sekaligus menjadi wali kelas kalian yang baru sekarang. Ucap ibu baru bayar tersebut yang diketahui namanya Bu Ati. Semua murid diam tak henti memandang ke arah Bu Melisa, semua terpesona dengan kecantikannya dan keindahan tubuhnya. Melisa mengangguk tersenyum kepada Bu Ati. Bu Ati pun keluar. Melisa menatap tajam ke arah semua siswa-siswinya tersebut. Wih, cantik banget gurunya, seksi pula, Jeti betah belajar di sekolah, celetuk salah satu murid cowok. Kalau gini caranya nggak akan ada kata bolos sekolah, gurunya seksi, cantik pula. Gumam salah satu siswanya. Jeti mirip Ratu Medusa yang ada di Donghua. Gumam salah satu siswa. Melisa berjalan ke arah siswanya yang masih saja merokok dari tadi. Ia mengambil dan menginjak puntung rokok tersebut. Ini di sekolah, jika kamu ingin merokok silakan keluar. Ucap Melisa lalu berjalan menghampiri tempat duduknya. Memangnya kamu siapa berani mengaturku? Ucap siswa yang dibuang rokoknya tadi. Melisa menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Apa kamu tidak dengar? Aku sekarang wali kelasmu di sini. Jika kamu tidak ingin berada di kelas ini, silakan keluar. Sergah Melisa dengan tatapan tajam. Ia pun terdiam. Melisa pun duduk di mejanya. Baik, untuk pelajaran pertama kita hari ini saya akan memperkenalkan diri saya dan kalian juga akan memperkenalkan diri kalian kepada saya. Tak ada yang menyahut, semuanya diam. Melisa membuka daftar absen. Melisa panggil namanya acak. Chayden Barnard yang merokok tadi si paling pendiam dan paling cool. Tapi bandel. Bobby Alburn. Handy Carlson. Anak laki-laki yang ramah, baik, dan penuh perhatian. Cody Ainer masih saudara dengan Chayden Barnard. Dava Arya Ghosan. Chinmaya Nanda. Janardana. Parama Yoga. Yadavendra. Fatia Bernesa Clairin. Gabriela Dorelia Farika. Aprilia. Bilkis Humairah. Giandra Mahesha. Dini Alhamdi. Semua murid yang dipanggil pun mengangkat tangannya satu persatu. Hening kembali. Melisa menghampiri meja Kaidan yang tertidur pulas. Braak. Suara Melisa menggebrak meja murid yang tertidur itu. Sontak Chayden kaget, ia membuka mata dan melihat ke arah Melisa yang berdiri di hadapannya. Dadanya membusung ke depan. Chayden, jika kamu ingin tidur pulanglah, tak perlu masuk ke kelas saya. Ucapan tegas Melisa. Heh. Oke. Chayden pun keluar menenteng tasnya. Baik, sekarang tinggal saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. Belum sempat Melisa melanjutkan ucapannya, Chayden masuk kembali. Semua yang berada di kelas pun heran. Kenapa lu masuk lagi, katanya mau pulang? Ucap Cody. Diam, bukan urusan lo. Sergah Chayden lalu duduk di kursi yang kembali. Melisa tersenyum menatap Chayden. Bagus, semuanya sudah berkumpul, saya ulangi kembali. Perkenalkan, nama saya Melisa Azura. Sekarang saya menjadi wali kelas kalian dan akan mengajar mata pelajaran matematika. Jelas Melisa. Baik, Bu. Sahut semuanya serentak. Salah satu siswa mengangkat tangannya. Iya, silahkan jika ada yang ditanyakan. Ucap Melisa mempersilahkan. Begini, Bu. Ibu cantik banget, dari mana asalnya, tinggalnya di mana? Ciletuk salah satu siswa yang bertanya tadi. Melisa tersenyum dan menghampiri meja siswanya tadi. Siapa namamu? Tanyanya.
Hendy bu, jawab Hendy cengengesan. Memangnya kenapa kamu mau tanya rumah saya? Ya barangkali lewat bukan, bisa mampir. Boleh asal kamu jawab pertanyaan yang akan saya berikan kepada kamu. Melissa berjalan mengambil spidol dan menulis bilangan perkalian dan pembagian aljabar di atas papan tulis. Oke sekarang kamu silakan maju Hendy. Ucap Melissa menunjuk ke arah Hendy. Oke bu siapa takut. Hendy berdiri dan menuju ke papan tulis. Ia menjawab semua soal yang diberikan oleh. Ini bu silahkan diperiksa benar atau salah. Ucap Hendy sombong. Melissa mengoreksi jawaban yang telah diberikan oleh Hendy. Dan benar saja semua soal yang ia berikan semuanya dijawab benar oleh Hendy. Oke benar semua silakan kamu duduk nanti saya kasih tahu alamat saya tinggal. Hendy pun kembali ke bangkunya. Caiden memandang acuh tak acuh ke arah Melissa. Cekah, soal kayak gitu mudah saja bahkan aku bisa menjawabnya. Cicit Caiden. Melissa yang mendengarnya pun tersenyum miring. Oke jika kamu benar-benar bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kamu akan jadi murid kesayangan saya. Ucap Melissa. Cekah, oke. Caiden tersenyum miring. Cody yang mendengar perkataan Melissa dan perilaku baru sepupunya itu heran. Enggak biasanya dia begini sama guru-guru lain. Kenapa dia? Biasanya juga enggak mau tahu dengan semua pelajaran apalagi matematika. Batin Cody. Melissa menulis 5 soal yang tersusah. Caiden pun maju untuk menjawab soal tersebut. Caiden menjawab soal dengan cekatan dan terampil. Silakan periksa semua. Memberikan spidol kembali ke Melissa. Oke jawaban kamu benar silakan duduk. Dan sekarang kamu sudah menjadi murid kesayangan saya, kamu harus hadir di setiap mata pelajaran saya, ataupun guru yang lain. Jika kamu menaati semua itu, kamu akan jadi murid paling saya. Tantang Melissa. Caiden tersenyum miring. Cekah, oke. Kita lihat nanti. Balasnya. Klaingah. Bel sekolah berbunyi menandakan waktu untuk pulang. Oke sekarang waktunya untuk pulang siapkan barisan berdoa dan berpamitan kegiatan ini kita lakukan setiap hari ketika akan pulang. Ucap Melissa. Semuanya pun merapikan buku dan memasukkannya ke dalam tas. Barisan pun disiapkan setelah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Satu persatu dari siswa-siswinya bersalaman untuk pulang. Ibu nggak lupakan mau kasih alamatnya ke saya. Enggak nanti di WhatsApp grup saya bagikan ucap Melissa ia pun berlalu menuju ruangan guru. Calon istri. Caiden pulang dengan mengendarai motor sportnya. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, ia begitu lihai menyalip satu persatu kendaraan di depannya. Tak berselang lama tibalah dia di rumah megah bak istana itu. Caiden disambut dengan beberapa pelayan di rumahnya. Di rumah Caiden memang banyak pelayan mereka bekerja melayani keluarga Barnard. Ya ayah Caiden adalah seorang pengusaha besar perusahaannya, ada di setiap daerah, bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri. Tetapi naas, Caiden kurang perhatian dari orang tuanya. Semenjak sang ibu meninggal ayahnya Jetty sering jarang pulang. Dan lebih sering menghabiskan waktu di kantor untuk mengurus pekerjaan jarang sekali melihat atau menanyakan kabar putra semata wayangnya itu. Jelas sekali bahwa Caiden kesepian dan tak jarang di hatinya terbesit rasa benci pada ayahnya sendiri. Braak. Caiden membanting pintu kamar dengan keras. Ia lalu membantingkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Ia menatap langit-langit kamarnya. Ceklik. Pintu kamar terbuka. Caiden bangun dan melihat ke arah pintu yang terbuka. Ternyata ayahnya pulang. Caiden tersenyum miring. Baru pulang? Bagaimana dengan sekolahmu? Tanya ayah Caiden. Beliau bernama Leo Barnard. Kenapa ayah menanyakan itu? Bukankah ayah sudah tidak peduli denganku lagi? Sergah Caiden. Leo berjalan menghampiri putranya itu. Lalu ia duduk di sebelah putranya. Maafkan ayah Caiden. Ayah belum bisa menjadi ayah yang baik untukmu. Selama ini ayah sibuk kerja. Jetty ayah kurang memperhatikanmu. Pantas jika sikapmu begini. Cekah. Caiden bercak malas. Ada hal penting yang ingin ayah bicarakan. Ini soal hidupmu dan masa depanmu. Ayah tak ingin masa depanmu hancur. Tutur Leo. Caiden hanya mendengarkan tanpa menanggapi perkataan ayahnya.
Ayah sudah memilihkan calon istri untukmu. Ucap lihat tiba-tiba. Sontak Chaiden menoleh. Ia tak percaya dengan perkataan ayahnya. Maksud ayah apa bisa-bisanya ayah memutuskan hal seperti ini sendiri tanpa berbicara dulu kepadaku? Chaiden emosi. Maafkan ayah Chaiden, tapi ini sudah keputusan ayah dan kamu tidak bisa tidak menurutinya karena ini demi masa depanmu. Ayah tak ingin masa depanmu hancur. Ucap Leo. Chaiden tak mau ayah. Chaiden masih muda dan masih ingin bersenang-senang dengan teman-teman Chaiden. Belum ingin menikah lagian Chaiden masih kelas 3 SMA belum lulus, kenapa ayah sudah ingin menikahkan aku? Sahur Chaiden. Maafkan ayah, tapi ini sudah keputusan ayah. Ayah akan menikahkanmu minggu depan dengan seseorang yang pasti sudah kamu kenal. Dia cantik dan pintar, bisa membimbingmu untuk lebih giat belajar dan menggapai masa depan cerah. Itu harapan terakhir mendiang bundamu dan ayah harus mengabulkannya. Ucap Leo lalu ia pergi. Chaiden yang mendengar hanya tertunduk lesu. Jika sudah mendengar kata bunda, ia tidak bisa lagi mengelak. Bagaimanapun nasibnya esok ya pasrah. Pagi itu Chaiden telat. Ia melihat dari jendela Bu Melissa sudah masuk dan mengajar. Tanpa permisi langsung menyelonong masuk. Melissa yang menyadarinya pun menghentikan langkah Chaiden. Melissa memberikan tatapan tajamnya. Kamu sudah telat. Silakan keluar. Ucap Melissa dingin. Ia mengarahkan jari telunjuknya ke arah keluar. Chaiden tak menghiraukan, ia tetap berjalan menuju mejanya. Melissa datang menghampiri bangku Chaiden. Brak. Melissa menggebrak meja Chaiden keras. Semua yang berada di kelas pun melihatnya. Chaiden berdiri tepat di hadapan Melissa. Ia mendekatkan wajahnya. Namun Melissa tak gentar, ia tetap melayangkan tatapan tajamnya pada Chaiden. Begitupun dengan Chaiden, ia juga tak gentar dan tak takut sedikit pun. Bukankah kamu ingin menjadi sesuatu dari saya? Tapi kenapa kamu datangnya telat? Sekarang keluar, saya tidak ingin melihat kamu. Ucap Melissa dingin. Chaiden mengambil tasnya dan berjalan keluar. Oke Bu, mungkin hari ini saya telat, tapi besok saya tentukan saya tidak akan telat lagi. Kita lihat siapa yang akan menang. Chaiden menganggap itu taruhan. Ia berjalan keluar. Gede juga nyali si kue. Gumam Cody dalam hati. Melissa pun melanjutkan kegiatannya. Chaiden berjalan menuju kantin, ia memesan makanan dan minuman. Setelah makan, ia mengeluarkan ponsel dan bermain game. Jam pertama pun selesai, ini semua murid sudah keluar. Cody hampiri Chaiden yang duduk santai di kantin sambil bermain game. Why? Ucap Cody menepuk bahu Chaiden. Chaiden melirik malas ke arah Cody. Cody mengerti dengan tatapan dingin Chaiden. Ia tahu jika sepupunya itu sedang menghadapi masalah. Lu punya masalah apa, Clay? Cerita deh sama gue. Kali aja gue bisa bantu. Ucap Cody menepuk bahu Clay. Chaiden pun membenarkan posisi duduknya. Serius lo bisa bantu? Tanya Clay. Cody pun mengangguk. Chaiden menceritakan semua masalah yang dihadapi. What? Calon istri? Yang bener aja nih Om Leo, masa lu belum lulus SMA udah mau dinikahin? Ucap Cody. Membekap mulut Cody. Lu bisa gak sih pelan-pelan ngomongnya? Kedengeran orang tahu, bisa hancur reputasi gue sebagai cowok tertampan di sekolah ini. Ucap Chaiden. Memang benar Chaiden adalah cowok paling tampan di sekolahnya. Dia begitu banyak penggemar perempuan dan juga incaran para cewek-cewek di sana. Chaiden terkenal cuek dan cool. Cody mengangguk. Wah, nggak salah dengar gue, Clay? Tanya Cody memastikan. Chaiden mengangguk. Tiba-tiba. Clay, boleh nggak aku duduk di sini? Aku males banget jalan ke sana, kakiku udah pegel. Ucap Shirley. Shirley adalah salah satu cewek yang tertarik dan terobsesi dengannya. Shirley menarik kursi dan duduk di sebelah Clay. Namun si Clay tetap cuek dan tak menghiraukan Shirley. Walau tak ada jawaban, Shirley tetap duduk di sebelah Clay. Siapa yang suruh kamu duduk di sini? Sarga Cody.
Sebenarnya rupa Cody tidak jauh dari Clay. Ia juga tampan namun sedikit songong. Caiden pun berdiri dan meninggalkan Shirley. Ikuti Cody di belakangnya. Shirley bergumam kesal. Lihat aja nanti aku akan berusaha sebisa mungkin mendapatkan hatimu kayak apapun itu caranya. Tangan Shirley mengepal. Clay pergi menuju parkiran sekolah. Tak sengaja berpapasan dengan Bu Melissa. Sejenak tatapan keduanya bertemu pandang. Tentu saja aku Melissa akan coba pun dengan Clay ia juga tetap cuek dan dingin. Berbeda dengan Cody, ia memperhatikan gerak jalan Melissa, pinggulnya mengayun sungguh seksi. Wih, seksi betul Bu Melissa kalau lagi jalan. Galak-galak cantik seksi, ucap Cody. Cody berjalan melihat ke belakang tanpa memperhatikan jalannya di depan. Brak. Cody menabrak tiang. Beberapa siswa dan siswi yang melihatnya pun tertawa. Cody memberikan tatapan tajamnya kepada siswa yang tertawa, ia mengepalkan tangannya. Sontak semuanya pun terdiam. Cody mengikuti Caiden ke parkiran. Lu mau kemana? Gua mau jalan-jalan. Udah ikut enggak? Tanpa berpikir panjang Cody mengganggu. Ia pun menaiki motornya sendiri dan bergegas meninggalkan sekolahan mengikuti Caiden. Melissa melihat Caiden keluar sekolah. Ia lalu menghubungi seseorang untuk melaporkannya. Bertemu